Halo teman-teman, semoga kalian diberikan kesehatan dan tetap semangat ya. Perkenalkan, saya Nafa Indah Permatasari sebagai moderator yang akan menuntun alur presentasi kelompok 5 dengan materi yang berjudul manajemen di mata kuliah kewirausahaan yang diampuh oleh dosen Ibu Dewi Purwaningsih SEMM. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman-teman saya, ada Syahila, Indri, Januar, dan Kak Purnomo. Untuk teman-teman presentator, dipersilahkan. Definisi manajemen menurut Muslihah Erma Widiana 2020, manajemen berasal dari bahasa Inggris dan dalam pengertiannya mengandung kata administration yang secara umum berarti mengurus. Dengan demikian, pengertian tersebut mengandung arti yang lebih spesifik bahwa manajemen dapat digunakan terutama bagi mereka yang melakukan kegiatan kepemimpinan. Oleh karena itu, seorang manajer adalah seorang pemimpin. George Terry dalam bukunya Pengantar Manajemen menyampaikan bahwa manajemen adalah proses yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja untuk menggunakan sumber daya manusia dan lainnya guna menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian manajemen menurut Malayu yaitu ilmu serta seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Wilson Bangun dalam bukunya Pengantar Manajemen menjelaskan bahwa manajemen meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, serta mengendalikan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah kegiatan atau rincian kegiatan, termasuk proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, motivasi, dan pengendalian serta mekanisme kerja untuk mencapai semua tujuan dalam suatu organisasi secara efektif dan efisien. Konsep manajemen sudah ada sejak abad 20. Ilmu manajemen bersifat ilmiah karena berbeda dengan manajemen tradisional. Manajemen tradisional disebut demikian karena setiap kegiatan yang digunakan untuk mencapai setiap tujuan didasarkan pada kepercayaan atau pemikiran, mengandalkan pengalaman masa lalu dan keberuntungan serta kebenaran untuk mencoba. Manajemen harus mempunyai tujuan yang jelas. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan alat atau sarana yang dikenal dengan the 6Ms, yaitu yang pertama itu manusia. Faktor manusia dalam manajemen sangat penting karena tidak ada manajemen tanpa manusia. Untuk mencapai tujuan, manusia akan melakukan proses kegiatan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Maju tidaknya suatu bisnis tergantung dari manajemennya. Jika dikelola dengan baik, bisnis akan berjalan dengan baik. Yang kedua itu bahan atau material. Ada 3 jenis bahan dalam dunia usaha, yaitu bahan mentah, bahan setengah jadi, bahan produk jadi. Tanpa bahan-bahan tersebut, tujuan perusahaan tidak dapat tercapai. Yang ketiga, mesin. Di beberapa perusahaan, mesin memang sangat dibutuhkan, kecuali bagi perusahaan yang hanya membutuhkan tenaga, misalnya batik, kerajinan tangan, dan lain-lain. Mesin menjadi faktor utama, misalnya pada perusahaan tekstil yang banyak mengandalkan mesin untuk mempermudah pekerjaan dan menghasilkan keuntungan serta efisiensi kerja. Yang keempat itu metode. Dalam pelaksanaan kerja untuk mencapai suatu bisnis diperlukan metode yang berhubungan dengan cara kerja. Jika prosedur kerja baik dan rapi, proses kerja dapat makin cepat. Yang kelima itu modal. Modal atau uang. Uang memegang peranan penting dalam kegiatan bisnis. Besar kecilnya suatu usaha diukur dari total nilai uang yang beredar di perusahaan. Nah, uang merupakan alat yang penting untuk pertukaran, serta merupakan alat ukur skala nasional dan merupakan alat yang penting agar bisnis dapat berjalan dengan baik. Yang keenam itu pasar atau market. Meski lingkungan kerja lebih ditekankan pada kemampuan menghasilkan barang untuk kelangsungan hidup perusahaan, jika produk tidak laku di pasaran, proses produksi akan terhenti. Oleh karena itu, untuk mensosialisasikan hasil produksi, konsep penguasaan pasar harus digunakan agar produk dapat sampai ke tangan konsumen yang merupakan faktor penentu bagi usaha produksi. 6M tersebut jadi tidak berarti jika tidak terkoordinasikan dengan baik, karena semua tahap produksi dapat disesuaikan dengan metode paling harmonis yang diperlukan guna mencapai tujuan produksi yang optimal. Manajemen adalah bidang penelitian dan pengembangan yang penting karena pertama, tidak ada perusahaan yang berhasil tanpa manajemen yang baik. Yang kedua, manajemen menetapkan tujuan, berusaha mencapainya, dan menggunakan sumber daya yang secara efektif dan efisien. Yang ketiga, manajemen menghasilkan pencapaian tujuan atau hasil secara teratur. Yang keempat, kemajuan dan pertumbuhan membutuhkan manajemen. Yang kelima, manajemen adalah pedoman berpikir dan bertindak. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi manajemen. Menurut Terry yang dikutip dari Nawawi dalam buku Human Resource Management in Competitive Firms, ada beberapa fungsi manajemen yang banyak dipahami oleh masyarakat. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan.
Perencanaan adalah proses menentukan tujuan organisasi, mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan, dan juga mengembangkan rencana untuk kegiatan kerja organisasi. Yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Organisasi adalah kumpulan kegiatan yang diperlukan untuk menentukan struktur organisasi dan tanggung jawab, serta fungsi unit-unit dalam organisasi. Selanjutnya, di fungsi organisasi ini untuk menentukan status dan sifat hubungan antar unit. Terus yang ketiga, di sini tuh fungsinya ada fungsi perintah atau eksekusi. Fungsi ini meliputi usaha untuk mengarahkan anggota organisasi agar melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Pada pelaksanaannya, fungsi manajemen yang dijalankan menurut tahapan tertentu akan berbeda-beda jika didasarkan pada fungsi operasionalnya. Secara operasional, fungsi perencanaan sumber daya manusia akan sangat berbeda dengan perencanaan sumber daya fisik ataupun alami, ataupun juga keuangan. Demikian juga akan berbeda jika dilihat dari fungsi pengorganisasian, pengarahan hingga pengawasan. Belum lagi jika dilihat dari jenis organisasi, misalnya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan bagi organisasi politik akan berbeda dengan organisasi bisnis maupun organisasi sosial. Terima kasih. J adalah manajemen sumber daya manusia yang dimana menurut R.W. Mondi 2008 mengatakan manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah pemanfaatan sejumlah individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Sebagai konsekuensinya, para manajer di tiap tingkatan harus melibatkan diri dengan MSDM. Pada dasarnya, semua manajer yang menyelesaikan segala sesuatu melalui upaya-upaya yang lain ini memerlukan MSDM yang efektif. Lalu juga Brook Wilson Bangun 2021 menyatakan bahwa terdapat dua fungsi dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu fungsi manajerial dan fungsi teknis. Fungsi manajerial berkaitan dengan aktivitas-aktivitas manajer secara umum yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi manajemen yang dimaksud adalah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan sumber daya manusia, penggerakan sumber daya organisasi, dan pengendalian fungsi manajemen, yang merupakan aktivitas wajib bagi setiap manajer pada semua tingkatan dalam berbagai bidang manajemen. Fungsi teknis dalam manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan berbagai aktivitas yang harus dilakukan oleh sumber daya manusia. Juga menurut Wilson Bangun 2012, fungsi manajemen sumber daya manusia adalah pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisah. Dengan demikian, manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan sumber daya manusia, penggerakan dan pengendalian atas pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan sumber daya manusia. Serta yang terakhir menurut C.R. dari Siswanto 2018 mengatakan bahwa manajer adalah ilmuwan sekaligus seniman. Manajer membutuhkan sekumpulan pengetahuan guna memberikan kebenaran mendasar yang dapat digunakan untuk menjalankan pekerjaannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi manajemen produksi atau operasional. Menurut Daryanto, 2012 menyatakan bahwa produksi adalah sebuah bentuk kegiatan yang menciptakan fungsi atau kegunaan dan nilai tambah terbarukan. Proses produksi biasanya dikaitkan dengan sebuah aktivitas yang akhirnya dikhususkan untuk meningkatkan nilai masukan atau input. Aspek-aspek manajemen produksi dapat dijabarkan sebagai berikut menurut Daryanto 2012. Pertama, ada aspek struktural, memperlihatkan konfigurasi komponen yang membangun sistem manajemen, produksi, dan interaksinya, termasuk komponen bahan, alat tulis kantor, peralatan, dan modal. Kedua, aspek fungsional terkait manajemen dan organisasi komponen struktural maupun interaksi mulai dari perencanaan, penerapan, pengendalian, dan perbaikan agar diperoleh kinerja yang optimum. Ketiga, aspek lingkungan, memperlihatkan perkembangan dan perubahan yang terjadi di luar sistem. Sistem bergantung pada kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan sekitar, baik bagi masyarakat, pemerintah, teknologi, politik, maupun sosial budaya. Manajemen produksi adalah aplikasi manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk sesuai standar yang ditetapkan oleh aspirasi konsumen yang menggunakan teknologi produksi efisien, mungkin langsung dari pemilihan lokasi produk akhir yang dihasilkan selama proses produksi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan landasan manajemen produksi. Menurut Tehani Handoko dalam Supriyantin 2013, manajer produksi dan operasi terarah pada berbagai masukan input agar dapat memproduksi bermacam-macam keluaran atau output dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, dan tempat tertentu sesuai dengan permintaan pasar yang ada. Secara umum, ruang lingkup kegiatan-kegiatan operasi atau produksi mencakup masukan atau input, fasilitas, mesin, proses, keluaran atau output, fungsi manajemen dan lingkungan eksternal atau pemerintah, teknologi, ekonomi, iklim, konsumen, organisasi buruh, hubungan internasional, dan lain-lain.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses atau alur produksi. Proses atau alur produksi, suatu proses dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan operasional atau produksi. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa proses produksi dalam rangkaian kegiatan atau proses yang mengubah suatu input menjadi suatu output seperti tampak pada berikut. Pertama, input SDM, modal, bahan baku, mesin, informasi dari luar. Kedua, ada proses transformasi atau produksi, meniadakan, mengubah fisik, penyimpanan, pelayanan, dan lain-lain. Yang terakhir, yang ketiga itu ada output, barang dan jasa. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan materi dari kelompok kami. Manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur serta memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi utama manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang saling berkaitan dalam mengarahkan kegiatan organisasi. Penerapan manajemen juga mencakup pengelolaan sumber daya manusia dan manajemen produksi agar proses kerja berjalan optimal, efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan pasar. Dengan demikian, manajemen memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan, efektivitas, dan daya saing suatu organisasi. Baik, sekian presentasi kelompok 5 mengenai manajemen di mata kuliah kewirausahaan. Saya selaku moderator pamit undur diri dan maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.